presentasi dan kali ini saya bertugas sebagai moderator. Baik teman-teman, sebelumnya saya mohon izin jika ada kendala jaringan karena kebetulan ada sedikit gangguan dengan di tempat saya berada. Baik, langsung saja teman-teman, untuk memulai presentasi di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan ke agama masing-masing agar memudahkan kita untuk menerima ilmu yang kita dapat pada hari ini. Kita teman-teman berdoa, dipersilahkan. Amin. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Baik, teman-teman, pada pagi hari ini kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu adalah Graphene Communication atau yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Baik untuk kelompok 1, apakah sudah siap untuk memulai presentasi? Siap, Sebelumnya silakan. biar saya kenalkan dulu anggota kelompok 1 dari kami, yaitu yang pertama ada Galang Nur Insani, yang selanjutnya ada Muhammad Reza Nur Aslami, yang selanjutnya lagi ada Zainab Armisi Jaya, selanjutnya ada Nur Asih, selanjutnya lagi ada Indah Hairunisa Eka Nur Junita, selanjutnya lagi ada Siregar Lasmaria Meliani, yang selanjutnya lagi ada Tri Agustini, dan terakhir ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ilham Maulana. Baik, untuk teman-teman di kelompok 1 dipersilakan memulai presentasinya. Teman-teman kelompok 1? Halo, apa suara saya terdengar jelas? Baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan misi Graphene Communication cara akan keuntungan sekian. Keuntungan dari Graphene sebagai penyedia timbal manajemen mengenai mental terjadi di antara hal ini karena digunakan sebagai sarana ekspresi pada akhir permusuhan antara manajemen. Graph menerjemahkan beberapa atau peraturan manajemen ke dalam bahasa yang kami karyawan. Graphene Communication kan berinteraksi organisasi dengan satu sama lain terlepas dan fungsi jabatan mereka. Nah, biasanya komunikasi dilakukan melalui tatap muka langsung melalui telepon. Oke. Di saya kok suaranya putus-putus ya. Bisa ganti ke anggota lain mungkin. Baik, saya akan menggantikan buat definisi Graphene Communication. Graphene Communication sendiri secara harfiah diartikan sebagai cabang anggur pada organisasi. Graphene merupakan bentuk dari semua komunikasi informal. Graphene memiliki keuntungan sekaligus kerugian. Keuntungannya dari Graphene ini adalah sebagai penyedia timbal balik bagi manajemen atau feedback mengenai hal sentimental yang terjadi di antara karyawan. Hal ini karena Graphene dapat digunakan sebagai sarana untuk penyampaian emosi dan ekspresi dari karyawan yang sedang berada di bawah tekanan dan yang pada akhirnya bisa menimbulkan permusuhan antara karyawan dan manajemen. Graphene juga mampu menerjemahkan beberapa keinginan atau peraturan dari pihak manajemen ke dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami karyawan. Untuk pemateri selanjutnya silakan.
Terima kasih. Mungkin bisa di next slide. Ya, untuk sejarah grafitun itu, istilah grafitun ini berhubungan dengan adanya dua peristiwa sejarah, yaitu perluasan kereta api bawah tanah tahun 1850 dan juga penemuan telegraf oleh Samuel Morse yang merupakan reaksi orang Amerika Utara terhadap Undang-Undang Budak Buronan tahun 1850 yang menyebabkan lebih banyak orang-orang Amerika yang berkulit putih terlibat dalam kereta api bawah tanah untuk menyelundupkan budak keluar dari perbudakan. Jadi grafitun ini saat itu digunakan untuk menjaga kereta api agar tetap berjalan dan menjaga budak agar tidak tertangkap. Telegraf anggur ini juga mungkin awalnya merujuk pada telegraf jemuran, yang dimana metode tersebut itu digunakan sebagai penyampaian pesan secara jarak jauh dengan menyusun baju-baju dengan warna-warna yang berbeda di tali jemuran itu untuk menyampaikan pesan secara jarak jauh. Kemudian banyak hal juga yang mendorong tumbuh pesatnya pola ini, salah satunya adalah ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh atasan, sehingga para bawahan itu menginterpretasikan informasi berdasarkan persepsi masing-masing. Terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Ya, baik. Kita masuk ke karakteristik grapevine communication. Jadi ada beberapa karakteristik umum yang ada di grapevine communication. Yang pertama itu memiliki dampak besar. Nah, hal ini dikarenakan sejumlah besar karyawan dalam suatu organisasi bergantung pada komunikasi ini. Mereka tuh menganggap komunikasi yang terjadi sebagai sumber informasi utama serta saluran yang dapat diandalkan untuk berkomunikasi tentang fakta dan peristiwa di dalam perusahaan. Yang kedua, lingkupnya itu luas. Hal ini dikarenakan grapevine menghubungkan seluruh organisasi dengan sangat cepat, dari top manajemen sampai bottom manajemen, jadi tidak ada yang tidak tersentuh. Itu sebabnya terkadang komunikasi grapevine dianggap komunikasi yang efektif. Yang ketiga itu fleksibilitas. Komunikasi ini lebih fleksibel daripada saluran formal, karena saluran formal memerlukan berbagai formalitas, sedangkan grapevine terbebas dari formalitas itu. Jadi bergosip, kayak berbagi momen atau percakapan itu sudah cukup untuk membuat grapevine. Selanjutnya ada kecepatan, informasinya bergerak sangat cepat dan menjangkau seluruh lapisan organisasi melalui komunikasi ini. Kemudian ada memiliki distorsi, jadi informasi yang menyebar itu memiliki celah terdistorsi saat bergerak dari titik ke titik, terminal ke terminal, atau orang ke orang. Distorsi ini berupa penambahan atau pengurangan isi pesan. Misalnya, si A ini baru-baru menikah. Terus informasi tersebut dapat terdistorsi, jadi si A ini menikahnya di luar negeri atau 2 tahun yang lalu. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Riza. Selanjutnya adalah cara lisan. Grapevine menggunakan teknik lisan lebih daripada teknik tertulis atau nonverbal, karena komunikasi lisan melibatkan lebih sedikit waktu. Komunikasi ini cenderung bergantung pada mode lisan. Selanjutnya adalah penerimaan besar, karena teks atau esensi dari komunikasi ini menarik, ada penerimaan besar untuk menanganinya. Sejumlah besar individu selalu ada untuk mengambil bagian dalam grapevine. Selanjutnya adalah kemampuan ekstra. Grapevine dapat menembus keamanan yang kuat dan dapat terbang dari mulut ke mulut dengan sangat mudah. Ini memiliki lebih banyak kemampuan untuk menyebar ke seluruh organisasi. Selanjutnya adalah informasi yang tidak terucapkan. Grapevine biasanya membawa informasi yang tidak ingin disampaikan oleh komunikasi formal. Informasi berdasarkan fabrikasi atau rumor yang seharusnya ditransmisikan lebih banyak dengan cara yang lebih baik melalui grapevine. Terakhir adalah informasi kontradiksi. Informasi yang sama yang ditransmisikan melalui rantai formal dapat terdistorsi dan oleh karena itu dapat menimbulkan kontradiksi jika melewati grapevine. Pemateri selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari grapevine communication. Nah, yang pertama itu ada rantai untai tunggal. Itu adalah dalam struktur ini ia mengalir seperti rantai, yaitu A menceritakan sesuatu kepada B yang mengatakannya kepada C dan seterusnya. Nah, jadi proses komunikasi ini tuh sangat linear dan informasinya bergerak dari satu orang ke orangnya.
Jadi itu contoh sederhananya itu dia ini menggambarkan jaringan komunikasi estafet. Seperti waktu kita pernah pertemuan pertama sama Jo, kan waktu itu pernah kayak ilustrasi buat menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya. Nah, yang kedua adalah rantai gosip. Dalam rantai ini, satu orang memberitahu orang lain, rantai ini menyampaikan pesan tentang sifat tidak bekerja. Nah, jadi di dalam situ ada sekelompok orang yang berkumpul untuk membahas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Nah, rantai ini itu umumnya dianggap lambat menyampaikan informasi. Nah, jadi ini misalnya jadi contoh gambarnya ini di tengah ini pembawa si komunikannya itu menyampaikan pesan bersamaan kepada beberapa komunikator kepada komunikan. Nah, itu contohnya seperti ini ya. Jadi kayak enggak penyampaian informasinya itu dari satu orang ke orang yang banyak. Nah, lanjut. Yang ketiga ada rantai probabilitas, yaitu dalam kemungkinan rantai informasi dapat berpindah dari siapa saja ke siapa saja. Rantai ini ditemukan ketika informasi agak menarik tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, kan probabilitas itu artinya peluang atau kemungkinan. Jadi itu bisa terjadi secara acak. Nah, jadi contohnya ini kan rantai probabilitas. Jadi yang ada tulisan rantai probabilitasnya ini orang menyampaikan informasi. Nah, jadi dia itu memilih menyampaikan informasi selanjutnya itu kepada orang yang acak gitu. Jadi nggak harus kayak sesuai dengan secara acak aja, tergantung sama orang yang mau menyampaikan. Orang itu mau menyampaikannya kepada siapa duluan, seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada cluster chain. Ini adalah jaringan informasi di mana seseorang pertama kali menyampaikan pesan kepada individu yang dipilih dan individu yang dipilih tersebut menyampaikan informasi yang sama kepada individu lain yang dipilih dan prosesnya berlanjut dengan cara yang sama. Nah, ini juga sebenarnya hampir mirip seperti probabilitas tadi, cuma bedanya di sini orang-orangnya itu beruntut. Misalnya dari pemimpin organisasi itu langsung ke divisi, kepala divisi. Nah, dan nanti dari itu. Baik, terima kasih, mungkin ke pemateri selanjutnya. Ya, selanjutnya ada efektivitas dalam organisasi. Griffin komunikasi itu akan muncul secara alamiah dalam berjalannya proses komunikasi dalam organisasi. Pada contohnya saja seperti adanya kerja kelompok dalam tim, membangun kerjasama, memotivasi para anggota, serta membentuk identitas korporat. Griffin berasal dari kebutuhan psikologis karyawan untuk membahas tentang kerjaan dan rekan kerja. Tidak adanya Griffin dalam organisasi akan menciptakan suasana yang membosankan dan tidak bersahabat. Selain itu, Griffin memberikan kesempatan juga kepada karyawan untuk melepas suasana tertekan, risau, dan frustasi, karena ketika kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita sendiri, mereka akan mendapatkan kelegaan emosional. Selanjutnya ada slide selanjutnya. Selanjutnya ada keuntungan juga kerugian dalam Griffin komunikasi. Yang pertama, keuntungan nomor 1 yaitu sistem alternatif. Beberapa pesan tidak dapat dikirimkan melalui cara formal. Oleh karena itu, kita memerlukan beberapa alternatif, salah satunya dengan komunikasi informal, yaitu Griffin komunikasi. Yang kedua yaitu penafsiran. Pesan yang dikirim oleh bawahan memerlukan penjelasan atau interpretasi, dan komunikasi informal adalah sarana yang paling dibutuhkan dalam penafsiran ini. Yang ketiga yaitu untuk menyampaikan keluhan. Para karyawan tidak dapat menyampaikan keluhannya kepada atasan. Maka dari itu, komunikasi informal dapat memberikan kesempatan kepada karyawan itu sendiri untuk menyampaikan keluhannya dan klaim mereka. Terkadang dengan cara ini, sebagai sistem komunikasi informal, Griffin komunikasi dapat mempengaruhi
banyak kepada karyawan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Karyawan dapat dengan bebas bertukar pendapat mereka dalam komunikasi ini. Mereka dapat mengajukan pertanyaan apapun tanpa ragu-ragu. Dengan demikian, lingkungan yang ramah diciptakan untuk meningkatkan efisien karyawan. Yang kelima, meningkatkan hubungan. Apapun yang dibuat oleh manajemen dan kerjaan dapat diselesaikan melalui komunikasi informal. Kerjasama dan koordinasi dapat terjalin melalui hubungan yang harmonis antara manajemen dan tenaga kerja. Hubungan seperti itu dapat dimungkinkan oleh komunikasi informal atau Grapevine komunikasi. Dan sebagai sistem informal, Grapevine dapat memberikan kesempatan ini juga. Yang keenam, memberikan rekomendasi. Bawahan merasa bebas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen tentang berbagai masalah terkait pekerjaan seperti metode, prosedur, dan kondisi kerja. Yang ketujuh, mengukur reaksi. Sebelum merilis informasi baru, manajemen ingin mengetahui reaksi karyawan. Dalam kasus seperti ini, komunikasi informal dapat bermanfaat dalam mengukur reaksi karyawan sebelum informasi apapun disampaikan melalui saluran komunikasi formal. Yang ke-8 itu penularan. Informasi mengalir dengan cepat melalui saluran informal. Manajemen dapat mengambil keuntungan untuk mengirim atau menerima pesan yang bersifat mendesak melalui jaringan tersebut. Kemudian memberikan bantuan emosional. Untuk alasan yang berbeda, beberapa karyawan mungkin menjadi emosional yang tidak dapat dihilangkan melalui komunikasi formal. Tetapi komunikasi informal bertindak sebagai ukuran keamanan untuk memberikan kelegaan emosional dan oleh karena itu membantu konsentrasi pada pekerjaan. Kemudian, solusi untuk masalah. Dengan bantuan komunikasi informal, manajemen dapat mengetahui masalah konflik yang terjadi dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, manajemen dapat mengambil tindakan yang tepat dan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian kekurangannya, yang pertama ada distorsi. Jaringan komunikasi informal tidak mengikuti seperangkat aturan, sehingga dapat mengirimkan segala jenis informasi kepada siapapun tanpa rasa hormat ataupun takut. Ini dapat menyebarkan berita yang salah atau menyimpang yang terkadang terbukti berbahaya bagi karyawan itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu kelemahan paling terbesar dalam komunikasi informal atau Grapevine. Yang kedua, kurangnya kerahasiaan. Dalam komunikasi informal, setiap orang dapat berinteraksi dengan bebas karena tidak ada batasan dan aturan. Masalah rahasia apapun kemungkinan akan muncul tanpa masalah atau keraguan. Ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada organisasi manapun. Yang ketiga, informasi tidak lengkap. Informasi yang dikeluarkan dari jaringan komunikasi tersebut biasanya tidak lengkap. Jadi, ada setiap kesempatan untuk disalahpahami dan disalahartikan. Yang keempat, tidak bekerja sama. Kadang-kadang, kebingungan berkembang di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi informal. Akibatnya, mereka mungkin terpisah tanpa kerjasama apapun. Yang kelima, kurangnya resistensi. Sebagai komunikasi informal, tidak mengikuti sistem yang mapan. Itu di luar kendali apapun. Organisasi tidak memiliki mekanisme untuk melawannya. Yang keenam, sebuah rumor besar. Sebagian besar waktu, komunikasi informal mengarang fakta dan membuat beberapa gambaran. Ini benar-benar merusak kerja lingkungan dari organisasi apapun. Yang ketujuh adalah salah paham, kurangnya perilaku, kesopanan, dan aturan yang akan menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi informal. Kesalahan-kesalahan tersebut karena tidak adanya aturan dan peraturan jabatan yang berlaku dalam komunikasi informal itu sendiri. Yang terakhir yaitu sulit untuk dikendalikan. Komunikasi informal dapat menghasilkan divisi atau kelompok dan subkelompok dalam organisasi. Orang-orang yang terlibat tidak mengikuti aturan atau regulasi apapun karena mereka bergantung pada filosofi mereka sendiri. Semua ini dapat menghancurkan kendali dan otoritas masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi sebagai contoh,
Yang umum terjadi di masa krisis ini adalah rumor mengenai pengurangan tenaga kerja di suatu organisasi. Dalam berkembangnya rumor tersebut melalui komunikasi buah anggur, dampak negatif pun mulai terlihat. Maman adalah sebuah analisis manajemen di sebuah perusahaan swasta dan ia memiliki teman di departemen akuntansi. Nah, Maman sering juga mengobrol santai dengan sejumlah karyawan di divisinya. Baru-baru ini, Maman mendengar bahwa manajernya mendiskusikan analisis beban kerja semua karyawan divisi. Temannya di bidang akuntansi pun memberitahu dia bahwa pendapatan divisi terus menurun selama 6 bulan terakhir. Maman pun mulai berasumsi bahwa karyawan akan ada yang di PHK. Dia menyampaikan ini kepada karyawan lain dan ketika mendengar kekhawatiran karyawan lain, ia pun menjadi lebih yakin. Beberapa hari kemudian, manajer divisi mengumpulkan karyawan untuk meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tidak menyebutkan rumor PHK dan apa yang harus diyakini Maman, rumor dan informasi informal atau pernyataan manajernya. Sebulan kemudian, 4 karyawan diberhentikan. Nah, bahaya utama dari proses komunikasi GrabFin adalah banyak informasi yang secara faktual tidak akurat. Beberapa informasi mungkin sulit untuk diterima, namun bukan tidak mungkin untuk diverifikasi. Peristiwa tadi merupakan contoh bagaimana suatu ketidakjelasan informasi yang berkembang melalui komunikasi buah anggur dapat berpengaruh kepada jalannya organisasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Lasma kepada saya. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk memasuki sesi pertanyaan ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu juga, kita akan mengadakan tiga sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan melakukan raise hand atau juga teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, kita sudah ada pertanyaan dari audiens. Baik, dipersilakan untuk Ahmad Adha memberikan pertanyaannya. Baik, untuk Ahmad Adha dipersilakan. Iya, Bu. Terima Baik, kasih Ilham sebelumnya. Jadi kita kemarin juga belajar tentang komunikasi diagonal dalam organisasi gitu. Karakteristiknya sama, yaitu dia melintasi dari jabatan atau fungsional dalam organisasi tersebut. Jadi dia nggak terpaku dengan jabatan gitu. Dan ini karakteristiknya sama dengan Grapevine. Apakah Grapevine ini emang sama dengan komunikasi diagonal atau dia beda gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Adha untuk pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman kelompok 1, dipersilakan ingin melakukan sesi diskusi terlebih dahulu atau ingin langsung menjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan 2 penanya lagi. Yang belum open cam, silakan open cam ya. Ini kok banyak yang matiin kamera sih. Silakan dinyalakan kameranya. Silakan moderator dipilih. Baik, sembari menunggu teman-teman kelompok 1 untuk mendiskusikan jawabannya, kita sudah mendapat 2 lagi pertanyaan ya teman-teman. Yang baik, untuk yang pertama dipersilakan untuk Nur Rasimah memberikan pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan. Sebenarnya suara saya terdengar jelas. Mohon maaf Nur Rasimah, agak kecil suaranya. Mungkin bisa didekatkan ke mic-nya. Kalau sekarang terdengar jelas. Baik, sudah jelas, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi tadi saya dari penjelasan kelompok 1 itu sudah sangat baik. Cuma saya masih memiliki beberapa kebingungan dari penjelasannya. Untuk pola komunikasinya itu saya mulai bingung di mulai jenis-jenisnya yang bagian kedua itu apakah semua komunikator itu, apakah semua orang itu memiliki memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dalam Grapevine Communication ini. Dan mungkin tadi, dan satu lagi pertanyaan saya di bagian keuntungan dan juga kerugian, itu kan salah satu keuntungannya tadi untuk meningkatkan hubungan, dan kerugiannya di situ tidak bekerja sama. Yang saya mau tanyakan,
kalau keuntungannya untuk meningkatkan hubungan dan kemudian kerugiannya tidak bekerja sama, apakah perbedaan dari hubungan yang sudah meningkat ini tapi tidak terjalin kerjasama yang baik? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan kami tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Oke, apakah teman-teman kelompok 1 sudah siap untuk sudah selesai menampung pertanyaannya? Dihabiskan Ada- dulu Cindy itu. Oh iya Bu. Baik, kita langsung saja masuk ke pertanyaan terakhir. Penanya terakhir yaitu ada Cindy Elisa untuk waktunya dipersilakan. Iya, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas, Cindy? Silakan. Ya, jadi izin bertanya, tadi kan dijelaskan bahwa grapevine komunikasi ini bisa memicu adanya rumor ya, dan rumor itu berarti kan ada tingkat ambiguitasnya itu tinggi. Nah, bagaimana jika rumor tersebut tidak bisa dikendalikan gitu? Informasi tersebut tidak bisa dikendalikan dan itu menyebabkan kerugian di perusahaan. Nah, bagaimana cara mengendalikan informasi tersebut? Nah, apakah nantinya jika itu mengalami kerugian di perusahaan akan menimbulkan kerugian bukan hanya bagi perusahaan tapi juga bagi para karyawan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, itu dia tadi tiga penanya pertanyaan terlebih dahulu. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk melakukan sesi diskusi, atau mungkin ada teman-teman dari anggota dari kelompok 1 yang ingin menjawab salah satu pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan. Saya mau jawab pertanyaannya, Daha. Baik, ya dipersilakan. Mohon maaf jika suara saya terputus-putus. Tadi kan pertanyaannya itu bedanya pola komunikasi grapevine ini dengan komunikasi diagonal ya. Jadi menurut kami komunikasi diagonal itu kan sifatnya formal. Nah, kalau grapevine ini dia sifatnya non formal. Terus juga kalau komunikasi diagonal itu tuh kayak informasinya tuh bisa dari per departemen tuh kayak mau ke departemen lain tuh bisa gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebenarnya pola komunikasi diagonal itu dibilang bisa dibilang kurang sopan juga. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi nggak bisa juga dibilang nggak baik kayak gitu. Jadi mungkin berbeda ya. Karena kalau misalnya tadi kan juga kalau di jenis-jenisnya itu kan ada kayak rantai untai tunggal, terus rantai gosip, itu kan lebih ke apa ya? Mungkin bahasnya memang tentang kepentingan bersama, tapi sifatnya itu informal. Jadi kayak nggak formal gitu loh. Itu gimana? Gimana Daha? Ya, oke. Berarti komunikasi grapevine itu informal, sedangkan diagonal itu formal. Gitu ya? Bedanya di mana sih, Daha? Samanya di mana sih, Daha, menurut Daha? Dia sama-sama melintasi jabatan gitu loh, Bu. Dia nggak terpaku dengan jabatan. Kalau dia horizontal itu kan dia masih kayak melintasi yang top harus ke middle dulu, yang middle harus ke bottom dulu. Nah, kalau misalnya diagonal itu dia nggak kayak harus kayak gitu, Bu. Dia bisa kayak dari misalnya top langsung ke bottom gitu. Jadi menurut saya sih sama sih. Oke, silakan ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 1 untuk memperkuat argumennya. Sama nggak kira-kira teman-teman Sebenarnya, Bu, komunikasi grapevine dengan diagonal? kalau Silakan. dari jenis-jenis yang saya telusuri itu memang rata-rata tuh kalau masalah penyampaian pesannya itu Bu memang bisa gitu nah Bu dari maksudnya kayak loncat-loncat kayak gitu memang ada yang kayak gitu kayak yang probabilitas sama yang cluster claim tuh kayak gitu Bu. Tapi kalau masalah ke ini sih penyampaiannya sih informal dan formalnya kalau saya memahaminya seperti itu.
Oke, jadi di masalah penyampaiannya ya, kalau diagonal itu masih ada dalam cakupan lingkup organisasi, struktur organisasi yang formal. Tapi kalau grapevine itu dia alurnya di luar itu, di luar itu. Jadi lebih apa ya, seperti lebih banyak cabangnya. Kalau diagonal kan A ke tingkatan C yang lebih atas. Dia bisa naik setingkat. Tapi kalau grapevine, dia A bisa ke C, bisa ke D, bisa ke Z, suka-sukanya dia. Karena pola komunikasinya tidak berhambur ya, berhambur atau tidak sesuai dengan jenjang-jenjang birokrasi. Mungkin ada yang mau nambahkan lagi teman-teman bedanya diagonal sama grapevine apa? Sudah dijawab sama kelompok 1. Putri Anju, Mustika, Diva, ada orangnya? Rifki Wardana. Ini yang nggak nyaut Ibu, catat nanti ya. Silakan Anju, sampaikan pendapatnya. Ya, silakan. Silakan Anju. Ya Ibu, maaf Ibu jaringan saya kurang bagus Bu. Dari tadi Iya, itu keluar silakan. terus. Silakan pendapatnya Anju, diagonal dan grapevine. Di mana letak perbedaannya? Halo, Anju. Ya Bu. Silakan. Iya Bu. Tadi dari suaraku sudah ngomong. Kalau diagonal tadi Bu, arusnya itu yang dia tuh melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi. Jadi biasanya itu digunakan saat anggota organisasi itu tidak bisa berkomunikasi lewat saluran yang ke atas atau ke bawah Bu, atau juga horizontal. Itu untuk diagonal. Tadi satunya apa ya Bu? Kurang dengar soalnya Grapevine. apa Bu? Grapevine. Oh ya, grapevine. Apa tuh grapevine? Ini materinya teman-teman yang presentasi grapevine. Oke deh, kita skip dulu ya. Oke, jadi itu ya Daha ya. Jadi pola komunikasi di organisasi itu ada 2, Daha dan teman-teman. Yang pertama pola komunikasi formal, terpecah lagi. Ada horizontal, vertikal, diagonal, itu pola komunikasi formal. Dan yang kedua adalah pola komunikasi informal. Informalnya apa? Yaitu adalah grapevine communication atau yang biasa disebut dengan komunikasi buah anggur, rumor, gosip, itu adalah pola komunikasi informal. Nah, 2 pola komunikasi ini pasti akan ada dalam organisasi. Yang membedakan adalah top level manajemen ya di setiap organisasi A, B, dan C tidak semua mampu memberikan pengelolaan yang baik terhadap grapevine communication. Seperti kelompok 1 sampaikan tadi, kerugiannya juga ada banyak sekali, informasi yang tidak utuh, timbulnya kesalahpahaman, munculnya konflik, dan lain sebagainya. Ketika top level manajemen atau orang-orang atas nggak mampu mengelola grapevine communication, maka itu juga akan berdampak buruk bagi organisasi. Nah, sebenarnya pertanyaan itu nanti akan sudah ditanyakan oleh
siapa tadi ya, Nur Asima, Pak Cindy kalau nggak salah. Gimana sih cara kita menyikapi grapevine communication ya? Jadi pertanyaan dari Daha sudah terjawab tadi ya, itu masuk ke pola komunikasi informal. Mungkin tipis-tipis ada kesamaannya, tapi yang perlu diingat grapevine communication ini bebas dari tekanan atau dominasi dari orang-orang top level management. Beda dengan komunikasi diagonal. Dia masih membawa nilai-nilai fungsional di situ saat berkomunikasi, tapi grapevine tidak. Gitu ya. Itu yang membedakan antara grapevine dengan diagonal. Semoga terjawab ya, Adha. Selanjutnya, Ilham, silahkan. Baik, untuk teman-teman kelompok 1, apakah ingin menjawab pertanyaan dari Cindy atau dari Nurasi? Nurasi, Mas. Mohon maaf. Atau mungkin butuh waktu untuk diskusi terlebih dahulu? Ya, izin moderator. Silakan. Ya, baik, dipersilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurasina tentang apakah semua itu memiliki kesempatan yang sama dalam grapevine. Ya, seperti yang disampaikan Ibu sebelumnya, bahwasannya grapevine ini terlepas dari tekanan top level manajemen. Jadi kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi komunikator dan juga komunikan. Karena ini bersifat informal. Contohnya aja kayak kita nggak dapat kita tidak mendapatkan kejelasan informasi dari dosen misalnya. Kita tanya apa, hanya dijawab iya dan dikasih emot jempol. Itu kan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda bagi kita gitu. Sedangkan kejelasan informasinya itu nggak ada gitu. Jadi menimbulkan desas-desus lah itu di situ. Dan kita akhirnya tuh kayak berdiskusi seperti biasanya saja. Saya bisa menjadi komunikator pertama, terus Anda Hilang suaranya, Ham. Ya, Teruskan, mohon maaf, Ham. Bu. Ini tadi saya gangguan kebetulan yang di home-nya, Bu. Akhir-akhir ini kebetulan lagi gangguan juga wifi saya. Tadi mohon maaf, Bu, ini sudah terjawab atau belum? Karena kebetulan tadi saya sempat terpotong. Belum secara utuh seperti grapevine. Oke. Baik, mungkin untuk teman-teman dari kelompok 1 ingin ada yang menambahkan jawaban dari Tri? Kelompok 1, ayo bisa nggak kira-kira di grapevine itu siapapun menjadi komunikator? Silakan. Kelompok 1 siapa aja sih, Ham? Ini sih Bu, mau coba menambahkan. Iya, silakan. Apa suara saya terputus-putus? Terdengar jelas, Galang? Silakan. Kalau menurut saya, siapapun dapat menjadi komunikator, Bu, tergantung kita membahas isu apa. Karena komunikator ini bergantung pada informan. Otomatis isu yang kita dapat adalah dari orang-orang yang bersangkutan dari departemen atau dari bagian seksi organisasi yang ingin kita bahas gitu, Bu. Siapapun dapat menjadi komunikator. Kalau misalnya komunikatornya terbatas, berarti informasi yang didapatkan itu dari informan tertentu. Begitu, Bu. Terima kasih. Kembalikan ke penanya, Ilham. Baik, untuk Nurasi, apakah sudah puas atau mungkin ada yang masih belum terjawab dengan baik? Iya, sudah cukup jelas dan mungkin saya izin menambahkan dari jawaban teman-teman kelompok 1 lagi tadi. Kalau memang
semua orang berkesempatan untuk menjadi komunikator dalam Grapevine Communication ini. Kemudian di situ kan juga dijelaskan kalau misalnya tadi orang sebagai komunikator itu kadang mereka memilih siapa dulu yang akan menjadi komunikannya, dan apakah orang-orang yang menjadi komunikan itu yang terpilih itu memiliki kriteria tertentu sama sama seperti komunikator yang memiliki, yang semua orang juga memiliki kesempatan yang hak atau memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi komunikan. Mungkin itu. Ya, sebelumnya agak terputus-putus, tapi sepertinya sudah cukup jelas ya inti dari jawabannya. Baik, saya kembalikan lagi ke kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan terakhir. Juga terima kasih kepada Nura atas jawabannya. Baik, silakan kelompok 1, ada yang ingin menjawab pertanyaan terakhir? Izin moderator, ini pertanyaannya Cindy kah? Ya, pertanyaannya Cindy. Izin menanggapi ya. Jadi kan tadi Cindy nanya, Grapevine itu dikatakan memicu rumor kan. Terus bagaimana jika rumor tersebut tidak dapat dikendalikan dan menimbulkan kerugian di perusahaan? Dan bagaimana cara mengatasi permasalahan itu? Jadi menurut saya tuh komunikasi dari Grapevine ini itu kan menjangkau seluruh lapisan di dalam organisasi. Nah, komunikasinya itu nggak dapat dikendalikan gitu kan. Terus informasi yang menyebar itu bisa cepat gitu, sangat cepat lah, sampai orang-orang tuh nggak kayak udah kayak nggak tahu lagi tuh sumbernya dari mana, saking cepatnya orang ngomong-ngomong. Nah, untuk mengatasinya itu menurut saya perlu konfirmasi lebih jelas dari tingkat top manajemennya gitu loh. Soalnya kan top manajemen yang ngatur secara umum ya keseluruhan, jadi tahu gitu gimana organisasinya, gimana perusahaannya. Nah, kalau gosip-gosip aja yang menyebar terus nggak ada tanggapan, itu menurut saya nggak bakal radam gitu aja. Terus yang pertama itu, terus kedua bisa saja dari orang-orang yang mendengarkan itu kembali lagi ke orangnya sih. Nah, dia tuh mau nanggapi gosip itu atau kayak cuma dibiarin aja gitu loh, dia nggak terpengaruh kayak gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain bisa tambahin. Baik, untuk teman-teman audiens dipersilakan jika ada tambahan atau jawaban yang ingin disampaikan mengenai jawaban yang sudah diberikan oleh Army. Saya boleh menambahkan kah? Baik, Reza dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Baik, Ilham. Jadi mungkin cara lain tuh bisa kita cari nih siapa yang nyebarin rumornya nih, yang nyebarin gosip siapa nih. Nah, jadi manajemen itu dicari kan orangnya itu kan. Terus mastiin, jadi ini informasinya dari mana. Terus kenapa dia nyebarin. Kalau memang informasi tersebut salah, itu bisa pihak manajemen bisa aja kasih SP atau teguran gitu. Itu aja sih. Ada lagi? Baik, Dikasih teman-teman. SP katanya. Ada lagi? Ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan moderator. Ya, silakan Lasma untuk menambahkan jawabannya. Jadi untuk mengurangi kabar-kabar burung itu juga bisa menggunakan media komunikasi yang bervariasi seperti bulletin board, email, newsletter, atau media lain yang dapat menunjangnya lancarnya proses komunikasi. Nah, terus juga untuk mengimbangi atau menghilangkan rumor, itu juga bisa menggunakan jalur yang sama dengan memberikan informasi yang benar dan jelas atau informal sebagai serangan balasan atau counter attack. Itu aja mungkin. Baik, itu tadi jawabannya, jawaban dari teman-teman kelompok 1 terutama. Mungkin kembali lagi ke penanya, Cindy, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh teman-teman anggota kelompok 1? Ya, kalau untuk cara mengendalikannya tadi sudah terjawab, tapi yang dampaknya ini belum ya. Oke. Dampak dari informasi itu apa? Yang merugikan perusahaan, tapi juga apakah merugikan karyawannya? Baik.
Terima kasih atas sanggahannya. Baik, untuk teman-teman kelompok 1, mungkin ada sedikit lagi tambahan atau mungkin dari teman-teman audiens yang ingin memberikan jawaban atau opininya, juga dipersilakan. Dampaknya kenapa tadi, Sin? Yang ditanyakan apa tadi dampak dari? Dampak negatifnya, Bu. Dampak negatif Dampak dari misalnya negatif. informasi itu, informasi yang kurang jelas yang Oke. Moderator. Halo. Iya. Halo, Nah, halo. jadi yang Cindy tadi yang mengenai dampak itu salah satu contohnya itu berkurangnya motivasi kerja dari para karyawan. Nah, seperti contoh tadi yang masalah rumor akan adanya PHK, nah itu tentunya mengakibatkan para karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi mulai berpikir untuk pindah ke perusahaan lain dan mereka udah mulai bersiap-siap jika kebetulan mereka yang terkena. Nah, jadi intinya adalah bisa mengurangi motivasi kerja para karyawan. Itu saja mungkin Cindy. Terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi ke sini. Bagaimana sini? Apakah sudah terjawab? Iya, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Permisi Bu, saya izin bertanya, apakah kita akan membuka sesi pertanyaan lagi atau saya tutup saja dengan kesimpulan, Bu? Boleh ditutup kesimpulan, nanti akan saya sampaikan ringkasan materinya. Baik teman-teman, saya sebagai moderator izin menyimpulkan dari hasil dari presentasi kali ini. Dari presentasi yang sudah disampaikan, kita sudah mendapat bagaimana sih pengertian atau apa itu dari grapevine communication, lalu kita juga sudah mendapat jenis-jenis dan juga karakteristik dari grapevine communication sendiri. Tambah lagi kita juga sudah mendapatkan contoh berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman dan juga contoh dari presentasi kelompok 1 itu sendiri. Nah, seperti yang kita bisa lihat dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Daha juga, grapevine communication dan komunikasi yang diagonal itu sangat berbeda ya teman-teman. Grapevine communication itu lebih merujuk kepada sebuah pola komunikasi yang bersifat informal atau tidak dibatasi oleh adanya divisi-divisi atau bagian-bagian tertentu dalam sebuah organisasi, sehingga informasi yang tersebar di dalamnya itu bersifat agak sulit untuk dikontrol atau lebih tepatnya tidak terkontrol. Nah, teman-teman, sebuah perusahaan atau sebuah organisasi seharusnya ketika mereka mendapatkan atau mendengar suatu rumor atau isu yang beredar di dalam organisasinya atau internal organisasi itu tersebut, alangkah lebih baiknya jika sebuah organisasi itu mampu untuk memanfaatkan atau setidaknya mengontrol bagaimana isu-isu atau desas-desus yang terjadi di dalam sebuah organisasi tersebut, sehingga tidak menjadi sebuah krisis yang pada akhirnya akan menjadi sebuah ambang kehancuran atau ambang jatuhnya sebuah organisasi itu sendiri. Dari grapevine communication sendiri, kita mengerti bagaimana sebuah informasi itu tidak hanya berpusat di informasi atau pola komunikasi yang bersifat formal saja, tetapi sebuah pola komunikasi yang bersifat informal ternyata juga memiliki kepentingan atau bahkan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Ibu Kay yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Silakan di stop screen-nya. Oke, gantian Ibu. Oke, Ibu coba menyimpulkan sedikit ya dari presentasi teman-teman kelompok 1. Ya, jadi memang grapevine ini kita memang harus banyak referensi teman-teman untuk membaca apa sih yang dimaksud dengan komunikasi buah anggur atau grapevine ini, dan seperti apa sih wujudnya kalau di organisasi. Tadi kelompok 1 saya rasa sudah
presentasinya sudah rigid ya, artinya sudah sangat detail untuk membahas Grab of Fine Communication, ada keuntungan kerugian, kemudian jenis-jenisnya juga sudah ditampilkan oleh kelompok 1. Cuman pada intinya seperti ini teman-teman, kalau teman-teman masih bingung dengan pola komunikasi formal dengan Grab of Fine, yang terpenting adalah jika Grab of Fine ini wujudnya tuh seperti ini teman-teman. Biasanya banyak dioptimalkan di perusahaan-perusahaan yang basisnya teknologi. Ya, kalau teman-teman tahu, teman-teman pakai setiap hari Google, ya pakai setiap hari mesin pencari terbaik dunia itu, Google, itu kan ide-ide, gagasan, kemudian hal-hal yang positif banyak terlahir dari Grab of Fine. Jadi karyawan-karyawan Google itu dia brainstorming untuk pekerjaan-pekerjaannya, untuk melaksanakan job desk-nya bukan pada saat dia ada di meja kerja atau di konteks komunikasi yang formal. Tapi dia bisa mendapatkan atau melahirkan ide-ide brilian untuk korporatnya itu ada di meja-meja kafe, kantin, ya tempat-tempat bersantai. Itulah kenapa kalau kalian lihat arsitektur yang didominasikan oleh Google untuk karyawan-karyawannya adalah kebanyakan arsitektur yang nuansanya santai, ya santai. Kemudian banyak atribut-atribut seperti sofa, kemudian tempat-tempat untuk brainstorming yang jauh dari kesan kaku dan formal. Itu salah satu untuk mendukung pola komunikasi Grab of Fine itu terjadi. Gitu maksudnya. Jadi Grab of Fine itu tonnya ada 2 teman-teman. Ada yang sifatnya positif, yang dibicarakan itu positif, ide, gagasan itu kan positif. Ada memang yang tonnya negatif. Ya, rumor. Makanya tadi kelompok 1 bilang ada kesalahpahaman dan lain sebagainya. Nah, itu juga. Nah, karena ada 2 ton ini, ada 2 nada ini, positif dan negatif. Nah, disinilah pentingnya top level manajemen ya untuk bisa mengcounter. Tadi bagus jawaban dari siapa tadi, Lasmi atau Lasma ya, dia Siregar. Untuk bisa mengcounter tonton yang sifatnya negatif itu. Jadi dengan adanya Grab of Fine, bukan artinya itu pola komunikasi informal, lalu top level manajemen akhirnya acuh. Padahal Grab of Fine Communication itu kita bisa melihat banyak informasi yang tidak pernah dan tidak bisa disentuh oleh pola komunikasi formal. Seperti itu. Makanya top level manajemen juga harus tetap memberikan pemantauan atau seperti bahasanya Siregar tadi, mengcounter ya informasi-informasi yang negatif yang muncul dari pola komunikasi Grab of Fine. Seperti itu. Itu kalau yang negatif. Cara mengcounternya seperti apa? Misalnya memberikan klarifikasi terhadap rumor-rumor negatif dan yang tidak benar melalui pola komunikasi formal. Ya, tadi Siregar juga sudah mencontohkan. Pada intinya teman-teman, pola komunikasi formal dengan Grab of Fine itu ada untuk saling melengkapi. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ketika pola komunikasi formal dari bawah ke atas itu dirasa punya kendala yang sangat susah, ya, kita tahu pola komunikasi dari bawah ke atas, karyawan ke atasan itu kan kalau mau ngomong susah, ya ada rasa sungkan, takut dengan resiko yang dia dapatkan ketika dia menyampaikan sesuatu. Itu kendala-kendala dari komunikasi atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, caranya apa? Caranya adalah untuk membackup-nya adalah manajemen boleh menggunakan pola komunikasi Grab of Fine. Ya, dengan tetap mengcounter karena kebutuhan psikologis karyawan-karyawan itu biasanya dapat hadir gitu, dapat hadir di pola komunikasi informal dibandingkan dia harus ngomong langsung secara formal dengan atasan-atasannya. Jadi mainnya Grab of Fine seperti itu. Dari sekian banyak saya membimbing skripsi ya tentang kajian komunikasi organisasi, itu ada banyak sekali mahasiswa yang mengambil riset tentang pola komunikasi formal, teman-teman.
Jadi temuan datanya itu pola komunikasi vertikal seperti ini, horizontal seperti ini, diagonal seperti ini, udah selesai. Tapi hanya satu orang, ini yang bimbingan saya ya, selama saya hampir 10 tahun mengajar, hanya satu orang yang mengambil riset tentang grapevine communication. Kalau nggak salah subjeknya itu di Himaksi ya, kalau nggak salah mahasiswanya masih sedang riset. Dan itu menjadi poin plus sendiri ketika dia berani keluar dari zona aman di mana teman-temannya banyak menyoroti tentang pola komunikasi formal, ya, tapi dia memberikan warna baru pada riset-riset kajian komunikasi di FISIP Unmul. Dia ambil grapevine-nya grapevine di organisasi yang ada di kampus. Nah, itu bagus banget teman-teman. Dan itu bisa memberikan referensi bacaan buat kita juga, karena sejujurnya referensi-referensi tentang grapevine ini masih jarang. Coba saya tanya kelompok 1 dapat materinya dari mana grapevine komunikasi? Ada dari Kelompok jurnal 1. dari jurnal bahasa Inggris, Bu. Yang bahasa Indonesia susah dicari kemarin. Selain jurnal apalagi, Ham? Reza, Bu, itu. Jurnal aja. Jurnal bahasa Inggris. Saya karena di Kebanyakan Indonesia dia itu jurnal, jarang Bu. banget. Ya, karena mungkin ada sih ya, bukan artinya nggak ada sama sekali, ada, cuman lebih banyak ke kajian-kajian pola komunikasi formal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Itu kenapa saya akhirnya di tahun kakak kelas kalian saya nggak masukkan grapevine komunikasi. Saya dan Pak Jo lebih banyak memberikan penjelasan di pola komunikasi formal, tapi ketika saya coba baca-baca akhirnya saya putuskan di angkatan kalian untuk dapat materi grapevine komunikasi. Mungkin kalau di kelas ya udah, tapi saya rasa nanti ketika skripsi ada 1-2 orang yang masih ingat materi ini, dan syukur alhamdulillah kalau dia berani untuk mengambil riset tentang grapevine komunikasi. Tujuannya itu untuk memberikan warna baru untuk riset-riset komunikasi yang terutama yang ada di FISIP Unmul ya. Itu contohnya. Kayak apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman tentang grapevine? PowerPoint saya kurang lebih sama kayak teman-teman kelompok 1 ya. Saya ambil dari buku-buku luar juga. Jadi fungsi dari grapevine itu adalah untuk memperoleh pendapat jujur karyawan, tempat lahirnya ide dan gagasan dari karyawan, melihat reaksi emosional karyawan, ada kebijakan baru yang dibuat top level manajemen, dikeluarkan, kayaknya fan-fan aja, tapi grapevine-nya ini melonjak-lonjak. Itu yang biasanya harus dipantau oleh orang-orang yang ada di top level manajemen dan bekerja sama dengan bagian humas misalnya seperti itu ya. Melihat perilaku dan umpan balik dari karyawan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu juga bisa. Nah, grapevine ini kalau bahasa sederhananya bisa disebut dengan WOM teman-teman, atau word of mouth. Karena saluran yang dia pakai itu cuma dari mulut ke mulut, ya. Nah, ini ada data juga akurasi saluran ilmiah yang terkadang sering dilupakan oleh pihak manajemen, akurasi 75-82%. Coba kita lihat dulu WOM. Nah, ini WOM. Jadi kalau saya lihat beberapa referensi itu banyak yang akhirnya menyamakan grapevine dengan karakteristik dari WOM atau word of mouth. Ini adalah komunikasi yang paling tua yang ada ya sejak zaman purbakala dulu, tapi sampai sekarang ini walaupun paling tua tapi dinilai paling efektif untuk menciptakan informasi-informasi yang sifatnya kredibel. Gitu. Dan orang Indonesia itu lebih prefer atau percaya dengan informasi-informasi yang lahir dari mulut ke mulut. Saya suka pakai sampo Dove misalnya. Saya lihat di TV, informasi yang saya dapatkan di TV. Oh, Dove ternyata bagus samponya. Udah saya tahu. Tapi beda ketika misalnya si Shana bilang, "Oke, saya pakai Dove bagus, rambut saya halus dan lain sebagainya." Saya lebih percaya informasi yang disampaikan oleh
si Shana dibandingkan ketika nonton TV. Ya, karena pola medianya itu beda, teman-teman. Ya, informasinya kurang lebih sama, tapi media yang dipakai beda. Tapi ternyata kredibilitasnya lebih kredibel atau lebih bisa dipercaya oleh komunikan itu yang dari mulut ke mulut. Sama seperti Grapevine. Tapi beda konteksnya ya teman-teman. Kalau kita lihat Grapevine di konteks organisasi di Indonesia dengan di Barat, karena Grapevine itu juga sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya yang dibawa oleh karakteristik orang-orang yang ada dalam organisasi. Ya, kalau di Barat cenderung individual mungkin Grapevine tidak terlalu memiliki dampak kepada organisasi, tapi kalau di organisasi-organisasi Timur itu bisa saja memberikan dampak yang cukup besar. Tuh. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang Grapevine? Ya, ini ada riset dari Nielsen ya, Indonesia itu adalah negara yang menganggap WOM sebagai komunikasi pemasaran yang paling kredibel. Kita ambil konteks pemasaran yang coba kita kawinkan nanti dengan konteks organisasi. Nah, ternyata Indonesia itu ada di peringkat ketiga, teman-teman, yang dia lebih percaya informasi-informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Karena kita juga lihat di desa-desa itu orang-orang itu yang lebih mengenal dengan komunikasi getok tular. Komunikasi yang disampaikan dari mulut ke mulut itu juga karakteristik masyarakat desa itu masih menjadi pola komunikasi yang favorit. Makanya nanti kalau kalian KKN, kalian akan mendapatkan karakteristik di mana masyarakat desa itu memang ada beberapa masyarakat yang mereka tidak terlalu open ya dengan media-media baru. Akhirnya teman-teman KKN kalau saya perhatikan mereka lebih banyak melakukan komunikasi WOM atau getok tular ya untuk bisa memberikan informasi, memberikan pengaruh kepada masyarakat desa terhadap program-program yang mau dijalankan. Nanti kalian akan merasakan itu ketika KKN ya. Seberapa efektifnya media-media yang digunakan, komunikasi WOM yang digunakan itu akan sangat berbeda pengaplikasiannya dengan masyarakat kota dan masyarakat desa. Itu. Oke ya. Nah, ini yang tadi sebenarnya bisa kita pinjam dari kita pakai untuk jawab pertanyaannya Daha. Ya, pada dasarnya Grapevine itu harus bebas dari koalisi dominan top level management gitu, atau kalau kita pinjam punyanya Jürgen Habermas, ini salah satu filsuf sosiolog dunia juga, dia mengatakan bahwa public sphere itu tercipta dari hal-hal yang sifatnya tidak ada dominasi dan pengekangan di dalamnya. Berat ya bahasanya ya. Jadi misalnya seperti ini. Grapevine itu bisa dicontohkan atau bisa dikatakan sebagai ruang publik atau public sphere, teman-teman. Public sphere ini konsepnya Habermas. Nah, karena apa? Kita bisa golongkan Grapevine yang ada dalam organisasi itu masuk ke dalam public sphere-nya Habermas. Yang pertama, karena tidak ada kontrol sosial yang mengatur. Seperti kelompok satu teman katakan tadi, informasi ya bebas aja, bebas karena tidak ada koalisi dominan di dalamnya. Dan Habermas mengatakan sebuah wadah ketika dia tidak ada intervensi, tidak ada penekanan, maka dia bisa dikatakan dengan public sphere. Cuman Habermas ini biasanya konsepnya digunakan untuk mengkritisi RTH yang ada di perkotaan. RTH itu ruang terbuka hijau, Taman Samarinda, Taman Cerdas, Tepian, itu adalah public sphere atau Grapevine-nya orang-orang Samarinda. Itu kata Habermas. Ya, yang ternyata dalam Grapevine atau public sphere itu
Ada banyak sekali ide, gagasan, kritik sosial terhadap pemerintah yang bisa kita dapatkan dari Grapevine. Nah, itu kalau kita mau jawab pertanyaan Daha, kita bisa ambil konsep dari jargon Habermas ini. Sehingga bisa dikatakan Grapevine itu fungsinya juga bisa untuk melatih kepekaan, kritis, tetap beretika, dan terhimpunnya solidaritas. Ya, cuman Grapevine ini atau konsepnya Habermas ini biasanya untuk mengkritisi seperti warung kopi, ya makanya skripsi teman-teman tuh unik-unik teman-teman. Ada yang riset tentang warung kopi sebagai public sphere. Di warung kopi kita bisa lihat kelas sosial manapun, ya mereka ngobrol tentang pemerintah. Eranya Jokowi, Soeharto itu kan wacana-wacana yang kita bisa lihat bapak-bapak itu masih kritis loh. Ya di era sekarang itu terhadap pemerintahan, dan itu yang ingin dijaga oleh Habermas ya untuk melatih kepekaan, kekritisan masyarakat melalui wadah-wadah informal, salah satunya dengan Grapevine ini. Karena negara tanpa kritik itu bisa hancur, teman-teman. Itu yang pengen dijaga oleh konsep-konsep seperti punyanya jargon Habermas. Ya, itu contohnya. Itu kalau kita mau bentukan ke filsuf, gitu contohnya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang Grapevine? Cukup? Apa masih bingung? Kalau masih bingung, semoga minggu depan kita sudah bisa ketemu ya teman-teman. Mungkin Ibu bisa kasih penjelasan sedikit lagi tentang Grapevine dan menyelesaikan presentasi dari kelompok selanjutnya. Karena kita tinggal berapa kali pertemuan lagi ya, Ninda? 1 kali lagi ya? Mana si Ninda ini? Nggak masuk tadi ya? Maaf Bu, Nindinya ada kegiatan. Tadi izin. Oke, visi pers itu ya? Iya, Bu. Oke. Oke deh teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, nanti Ibu akan share materinya ya. Ibu jadikan PDF dulu, teman-teman bisa baca ulang. Doakan Ibu sehat, karena sudah 2 minggu tepar, jadi minggu depan kita bisa ketemu untuk yang terakhir kalinya di mata kuliah Komor. Kalau sudah tidak ada kelompok selanjutnya, bisa dipersiapkan presentasinya minggu depan. Sudah saya beri tema kalau nggak salah ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.